Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan yang mulia, di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an melalui lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang diperuntukkan kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah yang pertama jelas mengimaninya, yang kedua adalah mempelajarinya, yang ketiga adalah menghafalnya, dan yang keempat adalah mengamalkannya. Dari kewajiban itu, maka insya Allah ketika kita mempelajarinya, menghafalnya, mentadaburinya, maka kita akan mendapatkan fadilah-fadilah, baik itu fadilah di dunia maupun fadilah di akhirat. Ada 5 fadilah di dunia dan ada 5 fadilah di akhirat. Adapun 5 fadilah di dunia adalah yang pertama, para ahli Al-Quran atau yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia menjadi keluarganya Allah. Ketika para sahabat bertanya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Allah punya keluarga, dan para sahabat bertanya, siapakah keluarganya itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, keluarga Allah adalah para ahli Al-Quran. Lalu fadilah yang kedua adalah orang-orang yang mahir di dalam Al-Quran, maka dia diberikan hak atau diberikan keutamaan untuk menjadi imam sholat. Karena dengan orang ahli yang ahli Al-Quran, ketika seorang imam mengimami bacaan sholat, ketika seorang imam mengimami sholat, maka dia akan membaca dengan secara tartil, dia akan membaca dengan variasi-variasi surat yang berbeda-beda. Lalu fadilah yang ketiga adalah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kita tidak boleh iri kecuali terhadap 2 hal. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang senantiasa membacanya di siang dan malam hari. Dan kedua adalah orang yang dengan hartanya dia senantiasa untuk berinfak di siang maupun di malam hari. Dan fadilah yang keempat adalah para ahli Quran atau orang-orang yang mahir di dalam Al-Quran, maka dia disejajarkan dengan para malaikat ma'asyafaratil kiramil bararah. Dan fadilah yang kelima di dunia adalah dia akan mendapatkan gelar dari Rasulullah sebagai khairukum, yaitu sesuai dengan hadisnya, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. 5 fadilah para ahli Quran di akhirat. Yang pertama, dia akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Innahu kana syafi'an li ashabihi. Lalu yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi pembela kelak di hari pengadilan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah nanti akan menjadi pembela di yaumil qiyamah, di hari pengadilan. Lalu fadilah yang ketiga, bahwasanya bacaan-bacaan Quran kita itu menentukan tempat kita di surga. Semakin banyak bacaan yang kita baca, maka semakin tinggi tempat kita di surga. Karena surga kita adalah tempat di mana akhir dari surat yang kita baca. Dan fadilah yang keempat adalah
Allah akan memberikan setiap huruf yang kita baca dengan 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan bahwasanya alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan fadilah yang keempat adalah kelak di yaumul kiamah para ahli Quran, orang tuanya akan diangkat derajatnya dengan diberikan mahkota dan diberikan pakaian yang tidak pernah dipakai di dunia. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhaqqu min rabbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.